Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang tadi kita baca, dimulai dari ayat 100 dari surah Al-Imran, merupakan ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi dan menanggapi satu kejadian yang hampir meluluh lantakan, menghancurkan kesatuan umat Islam dan mengembalikan mereka ke dalam kekafiran setelah mereka beriman. Kejadian ini bukan berarti bahwa kaum muslimin kembali menyembah berhala. Tapi kejadian ini yang ditanggapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang benar-benar dapat meruntuhkan kekuatan Islam kalau mereka tidak menyadari. Dan ternyata penyakit ini terdapat di tengah-tengah kita kaum muslimin saat ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kaum muslimin dalam kalimat tauhid, Madinah yang tadinya dihuni oleh dua suku besar yang bertikai saling menumpahkan darah selama ratusan tahun. Korban yang berjatuhan cukup banyak. Demikian pula harta yang diinfakkan untuk peperangan tersebut benar-benar melemahkan penduduk Madinah dan membuat mereka tergadai dan berada di bawah kendali orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah menghapuskan dendam-dendam jahiliyah. Dan Nabi melarang mereka untuk menghidupkan kembali kenangan-kenangan, kebencian-kebencian, permusuhan dan dendam jahiliyah yang berkecamuk dalam hati mereka sebelum mereka Islam. Kemudian Nabi mempersaudarakan mereka dan melarang mereka untuk mengungkit berbagai macam, hadirin sekalian, hal-hal yang berhubungan dengan masa lampau mereka yang penuh dengan darah kebencian dan permusuhan. Kondisi umat Islam dari ke hari semakin baik. Kekuatan mereka semakin kokoh. Mereka menghadapi musuh pada peperangan Badar dapat mengalahkan mereka dengan mudah walaupun jumlah yang sedikit. Kondisi perekonomian yang tadinya berada di bawah kendali orang-orang Yahudi yang mendirikan bangkir-bangkir dan membuat penduduk Madinah selalu, hadirin sekalian, dalam kondisi bergantung dan berhutang kepada mereka, mengalami perubahan yang signifikan. Di mana kaum muslimin tidak lagi disibukkan oleh peperangan di antara mereka, mereka dapat memanfaatkan harta yang mereka miliki untuk mengembangkan ekonomi mereka. Perdagangan berjalan dengan baik. Demikian pula kafilah yang berangkat menuju Syam dan Habasyah, keuntungan yang mereka dapatkan, mereka tidak pergunakan untuk membiayai perang yang membuat mereka berhutang kepada bangkir-bangkir Yahudi dan juga membeli senjata dari mereka. Orang-orang Yahudi menyaksikan bahwa kondisi umat Islam yang bersatu, yang saling mencinta, saling menyayangi di antara mereka, benar-benar memukul kekuatan mereka, melemahkan juga kendali mereka terhadap penduduk Madinah, dan membuat, hadirin sekalian, hari demi hari kondisi mereka semakin lemah, terutama sekali kekuatan ekonomi mereka yang tadinya menjajah penduduk Madinah dengan pinjaman-pinjaman yang mereka berikan dan keuntungan yang mereka terima,
di samping dari perdagangan mereka dan demikian pula dari peperangan mereka yang membuat mereka selalu membeli senjata, benar-benar mengalami keasuan. Akhirnya orang-orang Yahudi bersepakat untuk kembali merencanakan siasat adu domba mereka untuk mengobarkan kebencian, permusuhan di antara mereka dan mengembalikan mereka berperang seperti kondisi keadaan mereka sebelumnya. Akhirnya rencana mereka berhasil ketika kaum muslimin sedang kumpul dalam masjid dengan penuh kecintaan, suasana yang ceria. Tahu-tahu mereka mengupah 2 anak kecil, satu dari Aus, satu dari Khazraj, untuk menyanyikan qasidah-qasidah kemenangan mereka satu sama lain, demikian pula korban-korban yang jatuh dari lawan mereka. Akhirnya membuat mereka kembali teringat kepada saudara-saudara mereka, keluarga mereka yang menjadi korban di tangan suku yang lain. Akhirnya membuat mereka membara keluar dari masjid. Mereka merencanakan untuk mengulangi peperangan mereka kembali. Begitu Rasulullah mendengar kabar tersebut dari saudara kita kaum muhajirin, langsung Rasulullah tergopoh-gopoh datang ke tengah-tengah mereka. Peperangan hampir berkecamuk. Kekuatan yang telah mereka bangun selama ini hampir mengalami keruntuhan. Tahu-tahu Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka mengatakan, apakah patut kalian kembali ke dalam kekafiran, padahal saya masih terdapat di tengah-tengah kalian. Sebahagian kalian memenggal leher sebahagian yang lain. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala masih segar dibacakan di tengah-tengah kalian. Akhirnya ayat-ayat Allah turun di tengah suasana tersebut yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengikuti anjuran dari sebahagian ahli kitab yang ingin menghasut kalian, memecah belah kalian dan mengobarkan peperangan di antara kalian, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian patut kembali ke dalam kekafiran? Padahal ayat-ayat Allah masih segar dibacakan di tengah kalian. Dan Rasul masih berada di tengah-tengah kalian. Bagaimana kalian patut kembali ke dalam kekafiran? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa-siapa yang berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, loyalitasnya, tujuan hidupnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepadanya dan mengikuti bimbingan dan petunjuknya, orang tersebut benar-benar telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Melalui ayat-ayat ini Allah mengingatkan, menyadarkan kaum muslimin bahwa yang berkecamuk di tengah-tengah mereka merupakan makar, merupakan siasat dari sebahagian ahli kitab yang ingin mengembalikan mereka kepada dendam, peperangan dan permusuhan di masa yang lampau. Kemudian Allah ingatkan mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian untuk bertakwa kepadanya. Masing-masing menjalankan perannya sesuai dengan potensinya. Dengan cara seperti ini, umat betul-betul akan mampu memberdayakan potensi mereka. Kita kenal di tengah-tengah kita para jamaah sekalian yang dinamakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berhubungan dengan kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap orang seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Sedangkan fardu kifayah berhubungan dengan kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap orang Islam sesuai dengan potensi dan perannya. Sayang sekali yang selama ini sering diberikan contoh untuk kita berhubungan dengan fardu kifayah, menyolatkan jenazah, mengantarkan jenazah, kalau dilakukan oleh sebahagian, gugur dari sebahagian yang lain. Padahal fardu kifayah ini merupakan satu kewajiban
yang betul-betul berupaya untuk memberdayakan umat, menyatukan potensi mereka. Setiap orang bekerja sesuai dengan perannya. Yang memiliki harta berjuang dengan hartanya, yang memiliki ilmu berjuang dengan ilmunya, yang memiliki potensi baik itu kedudukan, wewenang, dia berjuang dengan wewenang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Seorang ekonom berjuang dalam bidang ekonomi, seorang sosiolog berjuang dalam bidang sosial, demikian pula yang bergerak dalam arena politik, yang berkedudukan sebagai wakil rakyat berjuang masing-masing sesuai dengan perannya, dan mereka semua berpegang kepada Allah dan talinya. Kalau setiap anggota dari umat ini berjuang sesuai dengan peran dan potensinya, menyatukan tujuannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan umat Islam ini menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Tapi yang terjadi pada saat ini, sebahagian besar umat tidak menjalankan kewajibannya. Di mana yang berharta sibuk dengan urusan mereka, sibuk untuk beriforia, bersukaria dengan harta yang Allah berikan, dan mereka merasa ini milik bukan amanat yang Allah amanatkan. Yang berilmu memanfaatkan ilmu mereka untuk berdagang demi keuntungan pribadi mereka. Demikian pula kita jumpai hadirin sekalian bagaimana mereka-mereka yang berilmu menaburkan fitnah, memecah belah umat, mengajak umat untuk menyerahkan loyalitas mereka bukan untuk Allah, Rasulnya dan orang yang beriman, tapi untuk kelompok dan golongan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fardu kifayah, demikian pula pelaksanaannya hadirin sekalian amat penting di samping fardu ain yang Allah wajibkan untuk kita semua, agar setiap orang dengan potensi yang Allah berikan dapat memberdayakannya dengan baik dan menjadi bahagian dari hal yang penting di tengah-tengah tubuh umat. Sebagaimana tangan kita sesuai dengan perannya, demikian pula mata kita, telinga kita, kedua kaki kita, demikian pula organ-organ tubuh kita. Tanpa kesatuan, jantung tidak akan dapat bekerja. Tanpa kesatuan, paru-paru tidak dapat bekerja. Begitu pula sel-sel tubuh kita. Dan Nabi menggambarkan bahwa kondisi umat bagaikan satu jasad. Bila satu luka, satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Demikian pula gangguan akan timbul bukan hanya bagi yang sakit, tapi demikian pula hadirin sekalian anggota tubuh kita yang lain juga ikut merasakan penderitaannya. Tanpa kebersamaan ini tidak mungkin kita akan meraih kemuliaan dan kemenangan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semaksimal kemampuan potensi yang Allah berikan kepada kalian. Kalian curahkan, fokuskan perhatian kita, perjuangan kalian semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan di jalannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan biarkan diri kalian wafat dan mati kecuali dalam keadaan muslimun. Ini pesan yang amat penting. Allah ulang-ulang hal ini. Di antaranya dalam wasiat Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada satu pertanyaan diajukan oleh beberapa orang dan saya sering mendengarkan pertanyaan ini. Ustadz, mungkinkah umat Islam bersatu? Saya katakan umat Islam memang seharusnya bersatu dalam Islam. Kalau mereka tidak bersatu, mereka bukan umat Islam. Allah tidak perintahkan kita bersatu dalam NU, dalam Muhammadiyah, dalam Persis, dalam Syiah maupun Sunnah. Semua ini merupakan nama-nama yang bisa menjerumuskan orang dalam syirik dan kembali menyembah berhala, walaupun bukan berhala yang terbuat dari batu, tapi penyembahan terhadap kefanatikan terhadap kelompok sekte dan lain sebagainya yang memecah belah kesatuan kita semuanya. Dan nama-nama ini tidak dikenal pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Ini semua nama-nama yang kalian berikan dan diberikan oleh orang-orang tua kalian, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan rekomendasi dan izin atas semua itu. Kalau nama-nama ini dijadikan sebagai tandingan Islam, maka orang yang melakukan, orang yang bernaung di bawahnya, semua merupakan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila organisasi tersebut mengajak kita untuk menyatu menuju Islam, bekerja lebih baik, itu hanya merupakan wasilah. Tapi sayang wasilah saat ini telah menjadi tujuan.
Loyalitasnya bukan lagi untuk Allah, bukan untuk Rasulnya, bukan untuk orang yang beriman, untuk kelompok dan golongan, dan membuat dirinya masuk menjadi kaki tangan iblis laknatullahi alaih. Jadi yang Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi pada saat ini, kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setelah itu Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Apabila kita semua bersatu berpegang pada tali Allah, agamanya, kitabnya, Rasulnya, tidak mungkin kita akan bercerai-berai. Kalau perbedaan pendapat mustahil akan dapat dihilangkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi manusia berbeda-beda. Walaupun objeknya sama, sudut pandangnya bisa berbeda-beda, tapi saling melengkapi dan saling menyempurnakan, bukan saling bertentangan. Manusia kalau dipandang dari sudut pandang berbeda, pasti akan melahirkan kesimpulan yang berbeda. Dipandang hadirin sekalian dari potensi jiwanya, dari kecerdasannya, dari kecondongan masing-masing dan potensi yang Allah berikan, pasti akan melahirkan perbedaan yang bermacam-macam. Oleh karena itu kita perhatikan, ilmu yang berhubungan dengan kemanusiaan amat luas. Dan sampai saat ini hadirin sekalian, rahasia manusia masih terus digali. Begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun dengan jelas dan gamblang. Tapi manusia dengan potensi yang berbeda-beda dapat hadirin sekalian menimba berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa taala dari hidayah yang Allah tunjukkan pada ayatnya. Begitu pula dari sunnah-sunnah nabinya, bertambah pengalaman, bertambah banyak yang mereka lihat, mereka dengar, bertambah banyak pula ilmu pengetahuan dan kesimpulan yang mereka dapatkan dari masa ke masa. Oleh karena itu Islam tidak membatasi pandangan, pemikiran dan usaha manusia, bahkan mengajak mereka untuk merenungkan Al-Quran dan ayat-ayatnya, tapi mengingatkan kita semua untuk bersatu dalam agama Allah, menyerahkan loyalitas kita hanya pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman, bukan untuk kelompok dan golongan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah, berfirqah-firqah dan bergolong-golongan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingat nikmat Allah atas kalian. Dulu kalian bermusuh-musuhan, berpecah belah, saling menumpahkan darah, yang menimbulkan kehidupan kalian betul-betul penuh dengan kehinaan. Lalu Allah satukan hati kalian, dari permusuhan kalian berubah menjadi orang-orang yang saling mencintai, bersaudara dengan penuh kasih sayang, membuat kekuatan kalian bangkit dari kehinaan menuju kemuliaan, dari perpecahan menuju persatuan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah satukan hati kalian dan Allah Subhanahu wa taala membalik kondisi kalian dari keadaan bermusuh-musuhan menjadi orang-orang yang bersaudara saling mencinta. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian dulu berada di tepi jurang api neraka. Dengan perpecahan, dengan permusuhan, dengan pertentangan di antara kalian, demikian pula kesyirikan yang menyelimuti kehidupan kalian. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari tepi jurang api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Bila hidup kita semua kita fokuskan untuk Allah, pekerjaan kita, usaha kita, pikiran kita, insya Allah kelemahan di antara kita satu sama lain bisa saling hadirin sekalian ditutupi oleh kelebihan yang ada pada saudara kita, dan mustahil kita akan mampu bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Islam tidak diwakili oleh kelompok manapun, baik NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, tapi Islam hadirin sekalian menuntut dari kita semua untuk bersatu dalam agama Allah. Pedoman hidup kita jelas, sunnah-sunnah Nabi kita juga jelas. Maka jangan kita menghidupkan bid'ah-bid'ah, kefanatikan yang membuat kita berpecah belah. Adapun perbedaan pendapat,
satu sama lain di antara para imam dan pengikutnya. Ini perbedaan yang kembali kepada pendapat dan pemahaman, sedangkan syariat Allah Subhanahu wa taala mengikat dan menyatukan di antara kita semuanya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita satu sama lain untuk mengingatkan umat, terutama sekali para ulamanya, dan berusaha untuk merapatkan barisan, bukan menghasut, menyebarkan fitnah, permusuhan yang kelak akan menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti. Demikianlah hadirin sekalian, insya Allah kelanjutan ayat yang kita baca tadi kita akan renungkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan umat Islam untuk dapat betul-betul kembali kepada Allah seutuhnya, berpegang teguh pada talinya, dan mengikhlaskan pengabdian kita semua semata-mata untuk Allah, dan dapat bekerja mengerjakan yang bermanfaat untuk umat kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, dan kebencian di antara kita satu sama lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.